لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال Wahai Tuhan, selamatkan kami dari segala kejahatan dan mara bahaya. Kami takut, kami harap kepadamu ya Allah. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Wa umri nagisun fi kulli yawmin wa dhammi zaidun kaifa Ilahi abdukal asi ataka mukirram bizunubi wa qad فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تدرون فمن نرجو سواك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Lahumul Fatihah.
wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa li sa'iril anbiya wal mursalin was salihin wal ulama'il amilin wal liya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa ghafarallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Bab ini membahas adab-adab yang harus kita lakukan setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Baik, sebelum kita bahas bab ini, kita mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, apa yang seharusnya kita lakukan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Beliau mengajarkan kepada kita yang pertama harus banyak berdoa, yang kedua banyak menghiasi waktu itu dengan banyak berzikir, bertasbih, dan mengulang-ulangnya. Yang ketiga, menghiasi waktu itu dengan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, beliau mengajarkan kepada kita untuk menggunakan waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari untuk bertafakur, bermuhasabah. Beliau juga mengajarkan wirid-wirid. Jadi pada saat kita berzikir, saat kita membaca tasbih, hendaknya wirid-wirid ini yang harus kita baca. Beliau mengajarkan 10 kalimat yang sudah kita sampaikan kemarin. Kita berdoa, moga-moga diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan ujungnya kita berharap Allah memberikan karunia sebagaimana Allah memberikan karunia kepada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah terbitnya matahari sampai matahari tergelincir ke arah barat? Beliau mengajarkan yang pertama, sholat duha ketika waktunya sudah masuk. Dan sholat duha menurut beliau bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Dan yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengabaikan, membuang waktu tanpa ada manfaatnya. Beliau mengajarkan kepada kita
di ujung bab ini, fakullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha illa badla lahu faida fata fala auda lahu. Sesungguhnya pada setiap nafas dari nafas-nafasmu adalah mutiara yang tidak ada gantinya. Ketika nafas itu sudah berembus, maka kita tidak bisa mengulangi lagi. Ini peringatan kepada kita bahwa waktu demikian penting, demikian berharganya. Beliau menyampaikan kepada kita, yang pertama, waktu harus dimanfaatkan untuk mencari ilmu, bukan sekadar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Menurut beliau, ilmu yang bermanfaat yang pertama adalah ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bisa menambah penglihatan kita, pengenalan kita terhadap aib kekurangan diri kita, dan menambah pengetahuan kita tentang manusia yang lain, agar kita bisa menempatkan orang lain sesuai dengan martabat dan derajatnya. Selanjutnya kata beliau, ilmu yang manfaat adalah menyedikitkan kecintaan terhadap dunia dan menambah kecintaan terhadap akhirat, dan membuka mata hati kita tentang cacat-cacat amal kita, sehingga kita bisa memelihara amal kita dari hal-hal yang bisa merusak. Termasuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tahu tentang tipu daya setan. Para santri, wali santri, dan juga pemirsa. Yang kedua, hendaknya waktu kita pakai untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Kita isi dengan zikir, kita isi dengan membaca Quran, kita isi dengan membaca tasbih dan sholawat. Dengan itu kita berharap menjadi seorang abid yang sedang berjalan menjadi orang yang sholih. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, hendaknya kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang memberikan manfaat kepada sesama orang Islam. Baik itu manfaat berupa ilmu, atau manfaat berupa nilai, atau manfaat berupa nasihat. Dan yang keempat, bisa digunakan juga waktu itu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup. Dengan pekerjaan itu kita bisa mencukupi kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, tanpa harus merepotkan orang lain. Para santri, wali santri, dan
pemirsa. Kemudian Al-Ghazali mengajarkan juga kepada kita tentang kedudukan seorang hamba pada agamanya. Beliau mengatakan ala salasi darajat, ada 3 kedudukan. Yang pertama yang disebut salim, yaitu orang yang mencukupkan menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Yang kedua adalah orang yang disebut robihun, orang yang kecuali melakukan yang fardu, ia juga sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah-ibadah yang bernilai sunnah. Dan yang ketiga adalah orang yang disebut khosirun, atau orang yang rugi, orang yang tidak menunaikan yang pertama dan yang kedua tadi. Al-Ghazali mengingatkan agar kita semua menjadi orang yang salim, menjadi orang yang robih, jangan sampai menjadi orang yang khosir. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, beliau juga mengajarkan kepada kita tentang hak seorang hamba di mata hamba yang lain. Salasu darajat, ada 3 kedudukan. Yang pertama adalah derajatnya orang-orang yang bernilai seperti para malaikat yang hadir di tengah masyarakatnya, membawa kebaikan, membawa kemanfaatan, menumbuhkan kasih sayang di hati orang-orang sesamanya, sesama muslim. Yang kedua adalah hamba yang seperti binatang, tidak bisa diharapkan kebaikannya, tapi justru banyak menimbulkan keburukan. Dan yang ketiga adalah seperti hamba yang perilakunya seperti binatang buas, seperti kalajengking atau ular yang berbisa, yang kita tidak bisa berharap kebaikannya sama sekali. Beliau juga mengingatkan kepada kita, kalau bisa kita berjuang untuk menempati derajat yang pertama, hadir di tengah masyarakat dengan kebaikan dan kemanfaatan, senantiasa bisa memasukkan kegembiraan di hati sesama muslim, sesama mukmin. Hati-hati jangan sampai menempati kedudukan seperti binatang buas yang hadir hanya menimbulkan kerusakan dan orang takut kepada keburukannya. Para santri, wali santri dan pemirsa, barangkali itu khulasoh dari bab ini. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya sampaikan selamat berbuka. Semoga ibadah kita, khususnya amaliyah yang kita lakukan
pada bulan Ramadan ini, puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, jaga kita di malam hari untuk berzikir, bertasbih, bertahlil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.